Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Abdul Muiz. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, Newspoint. Ajang bergengsi Brawijaya English Tournament tahun 2023 mengangkat tema Desert and Storm. Menurut Ketua Panitia Hilma Sajida, tema ini diangkat agar siswa mampu melewati badai dan padang pasir sebagai medan yang penuh tantangan. Hal ini merupakan ilustrasi bagi peserta agar mereka mampu menunjukkan kemampuan dan ketahanan mental dalam mengikuti kompetisi tersebut. Hilda berharap peserta yang berasal dari siswa sekolah ini mampu memberikan kemampuan terbaik dan bersaing dengan peserta lainnya yang dibaratkan melewati padang pasir dan badai. Tema padang pasir dan badai menjadi dua hal yang diberikan kepada peserta Brawijaya English Tournament yang digelar pada akhir pekan ini di Universitas Brawijaya. Tema ini merupakan gambaran tentang dari panitia kepada peserta turnamen bahasa Inggris agar mempersiapkan kemampuan terbaik, ketahanan mental untuk menjadi yang terbaik. Kompetisi Brawijaya English Tournament 2023 merupakan ajang bergengsi yang diadakan oleh Forum Studi Mahasiswa Bahasa Inggris UB untuk mencari talenta terbaik dari siswa SMA sederajat dalam bidang bahasa Inggris. Talenta ini penting dan sangat berguna bagi siswa dalam jenjang pendidikan mereka berikutnya. Dinilai dari Dewan Juri tentunya yaitu tentang kelancaran berbahasa Inggris, kemudian improvisasi dalam bahasa Inggris, dan tentunya susunan tata bahasa yang digunakan dalam perlombaan tersebut. Apakah ada tema atau topik tertentu yang harus diangkat dalam presentasi oleh peserta ini? Ya, jadi untuk Brawijaya English Tournament 2023 pada tahun ini, kami mengangkat tema desert atau padang pasir dengan tagline yaitu Through the Storm, Conquer the Desert, yang artinya melewati badai dan menaklukkan padang pasir, dengan harapan para peserta yang di sini dapat menaklukkan ketakutan mereka, dapat mengeliminasi peserta lain sehingga dapat menjadi versi terbaik bagi diri sendiri. Kreativitas peserta dalam Brawijaya English Tournament menjadi poin penting yang ditekankan oleh panitia. Menurut Ketua Panitia Hilda Sajida, para peserta memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi berbagai tema yang sudah ditentukan oleh panitia dengan kreativitas yang maksimal. Dengan kreativitas ini diharapkan peserta mampu menunjukkan penampilan yang terbaik dalam mengikuti turnamen bergengsi yang ada di Universitas Brawijaya. Kreativitas ini menjadi salah satu poin yang akan dicuri pada saat grand final. Kreativitas peserta Brawijaya English Tournament 2023 menjadi poin penting yang akan dinilai oleh Dewan Juri selain kemampuan dalam bahasa Inggris. Kreativitas ini dijadikan salah satu poin penilaian agar peserta dapat tampil secara maksimal. Sesuai dengan tujuan dan tema turnamen, panitia dari Forum Studi Mahasiswa Bahasa Inggris UB ingin memberikan tantangan kepada peserta melalui kemahiran dan ketahanan mental dengan balutan kreativitas selama mengikuti lomba. Dari perlombaan yang kita laksanakan, preliminary round itu dilaksanakan secara full online melalui submit video atau open submission yang diupload melalui YouTube, kemudian diseleksi atau dinilai dari para juri yang telah kami undang. Kemudian untuk semi-final round dan final round akan dilaksanakan secara offline di Universitas Brawijaya, dan kami juga mendatangkan juri tersebut untuk menilai secara langsung pada saat ini.
Brawijaya English Competition 2023 yang diadakan oleh Forum Studi Mahasiswa Bahasa Inggris UB membidik lahirnya talenta baru mahasiswa dalam penguasaan bahasa Inggris. Menurut Ketua Panitia Hilma Sajida, kegiatan ini memiliki tahapan online dan offline yang diikuti oleh siswa sekolah dari berbagai kota. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi media bagi siswa untuk mengasah kemampuan dalam menggunakan bahasa Inggris. Forum Studi Mahasiswa Bahasa Inggris UB menggelar event bergengsi Brawijaya English Competition 2023 yang berlangsung di studio UB TV mulai Jumat hingga Minggu pada pekan ini. Melalui kompetisi ini digelar berbagai cabang lomba yang dapat diikuti oleh para siswa dari berbagai SMA di Indonesia. Kegiatan ini merupakan upaya dari Formasi UB untuk melahirkan talenta baru dari siswa SMA yang mahir dalam menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa global dunia. Penguasaan bahasa Inggris nantinya akan membantu mereka dalam aktivitas perkuliahan maupun dalam dunia kerja. Kami adakannya lomba bahasa Inggris secara hybrid. Beberapa ada yang online, beberapa ada yang offline. Secara tingkat nasional adalah untuk menemukan talenta dan mengasah keterampilan dalam berbahasa Inggris baik dari siswa-siswi dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Siapa yang mengadakan lomba ini dan pesertanya dari mana saja, Mbak? Baik, untuk lomba ini diadakan dari Forum Mahasiswa Studi Bahasa Inggris yang merupakan unit kegiatan mahasiswa yang berpusat di Universitas Brawijaya. Bagaimana proses seleksi dan penilaian peserta dalam lomba ini? Baik, untuk proses seleksinya sendiri terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama preliminary round, yaitu babak penyisihan yang dilakukan secara full online untuk semua cabang lomba. Kemudian dilakukan secara offline, yaitu semi-final round dan final round selanjutnya. Bagi peserta yang lolos di tahap preliminary round, maka mereka akan melanjutkan tahap semifinal dan final round di Universitas Brawijaya secara offline. Forum Komunitas Masyarakat Sadar Arsip Jatim saat ini memiliki 31 anggota dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur. Dalam raker yang berlangsung di Universitas Brawijaya, hari ini Ketua FKMSA Yunus Abdul Halim menjelaskan bahwa FKMSA memiliki sejarah pembentukan yang cukup panjang. Keberadaan FKMSA terus berkembang dengan jumlah anggota yang semakin banyak hingga saat ini. FKMSA memiliki tujuan penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip dalam berbagai kehidupan. Forum Komunitas Masyarakat Sadar Arsip Jawa Timur memiliki 31 anggota dari berbagai perguruan tinggi Jawa Timur. Keberadaan FKMSA ini terus berkembang dari awal pembentukannya. Saat ini FKMSA memiliki agenda rutin yang bergantian di setiap perguruan tinggi anggota. FKMSA memiliki tujuan dan peran penting dalam pengelolaan arsip dan pemanfaatannya dalam kehidupan. Keberadaan arsip dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan, pembelajaran sejarah, hingga membantu dalam pengambilan keputusan. Forum Komunitas Masyarakat Sadar Arsip, ya, dulu di awalnya itu dibentuk dari Bapersip, ya, Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi, yang mengundang semua perguruan tinggi negeri dan swasta. Jadi ada universitas, ada saat itu masih sekolah tinggi agama Islam. Jadi tidak hanya perguruan tinggi umum, tapi juga PT KIN yang se-Jawa Timur itu diundang dalam lomba masyarakat sadar arsip yang diikuti oleh beberapa perguruan tinggi, dan saat itu pemenangnya tahun pertama UNER, tahun kedua di UB, ya, dari mahasiswa-mahasiswa yang sadar arsip tersebut. Kemudian setelah lomba itu terus berkembang, kenapa enggak mengadakan forum begitu, akhirnya terbentuklah Forum Komunitas Masyarakat Sadar Arsip. Ya, anggotanya ya perguruan tinggi yang mengirimkan mahasiswanya ikut lomba sampai sekarang. Anggotanya awalnya 17, ya, 2016-an ya, 2016-an itu 2017, kemudian sekarang sudah menjadi 31.
Ketua Forum Komunitas Masyarakat Sadar Arsip Jawa Timur Yunus Abdul Halim berharap agar semua perguruan tinggi, baik negeri, swasta maupun perguruan tinggi keagamaan dapat bergabung dalam FKMSA Jatim. Keberadaan mereka diharapkan dapat memperbesar peran dan kiprah perguruan tinggi dalam pengelolaan arsip. Partisipasi perguruan tinggi nantinya akan mempercepat dalam edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sadar arsip dan pengelolaan arsip yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Perguruan tinggi di Jawa Timur baik negeri swasta maupun yang berada di bawah naungan Kementerian Agama diharapkan dapat bergabung dengan FKMSA agar keberadaan FKMSA semakin kuat dan berkembang. Saat ini anggota FKMSA baru berjumlah 31 perguruan tinggi di Jatim. FKMSA memiliki tujuan dan peran penting dalam pengelolaan arsip dan pemanfaatannya dalam kehidupan. Keberadaan arsip dan dimanfaatkan dalam bidang pendidikan, pembelajaran sejarah, hingga membantu dalam pengambilan keputusan. Semua perguruan tinggi di Jawa Timur bisa ikut dalam keanggotaan Forum Komunikasi Masyarakat Sadar Arsip. Karena anggota kita ada di Sumeneb juga ada, Ponorogo ada, Banyuwangi juga ada, jadi menyebar begitu. Ya, karena tidak hanya perguruan tinggi umum ya, tapi juga PT-KIN yang ikut. Ya, harapannya semuanya nanti bisa perguruan tinggi di Jawa Timur, baik negeri, swasta, PT-KIN, ya, semuanya bisa berkontribusi atau ikut ya meramaikan forum komunitas masyarakat Sadar Arsip. Karena ini juga induk kami, di atas kami itu pembinanya ya Bapersip, Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jawa Timur. Program kerja FKMSA Jatim saat ini mampu menjawab pentingnya pengelolaan arsip di Jawa Timur. Melalui berbagai program seperti lomba yang diikuti oleh mahasiswa, mampu memunculkan inovasi pengelolaan arsip secara digital. Ketua FKMSA Jatim Yunus Abdul Halim menjelaskan, pihaknya mendorong agar mahasiswa dan perguruan tinggi mampu memunculkan berbagai inovasi agar kesadaran arsip semakin membudaya dalam masyarakat. Program kerja FKMSA Jawa Timur saat ini terus berkembang sehingga mampu menjawab berbagai tantangan yang ada dalam masyarakat. Sebagai bentuk dorongan kepada masyarakat terutama anak muda, FKMSA mengadakan lomba bagi mahasiswa. Melalui lomba tersebut mampu muncul berbagai inovasi dan hal baru yang dapat menjadi terobosan bagi masyarakat dalam mengelola arsip pada masa yang akan datang. FKMSA akan terus mendorong agar pengelolaan arsip mengikuti perkembangannya. Kan clue itu sudah dapat. Ya, karena mahasiswa yang kemarin juga baru lomba itu ide-ide dari mahasiswa untuk membuat inovasi tentang masyarakat sadar arsip itu sudah luar biasa. Ada kalau dari UNER kemarin itu menciptakan apps untuk arsip digital keluarga. Ya, kalau di UB yang kemarin Facebook ya, medsos, dari vokasi yang ikut di medsos, medsos menyadarkan masyarakat sadar arsip melalui medsos, Sipun ya, Sipun. Nah, itu luar biasa. Jadi sejak mahasiswa pun sudah peduli tentang arsip. Dan itu terus dikembangkan ke masyarakat umum. Makanya sasaran lombanya tidak hanya buat inovasi, tapi juga inovasi ini diimplementasikan di mana.
Untuk mempererat hubungan antar program studi, Himpunan Mahasiswa Seni Rupa FIB UB menggelar kegiatan tiba-tiba mural. Kegiatan ini diikuti oleh semua prodi yang ada di FIB dalam bentuk melukis bersama. Setiap himpunan mahasiswa prodi memiliki tema untuk mural yang mereka buat. Menurut salah satu mahasiswa seni rupa Rivaldo, kegiatan ini merupakan usaha bersama untuk melakukan kegiatan luar ruang bersama dengan mahasiswa berbagai prodi. Dengan kegiatan bersama diharapkan mahasiswa di Fakultas Ilmu Budaya akan semakin kompak dan memiliki jalinan silaturahmi yang kuat. Mahasiswa seni rupa Fakultas Ilmu Budaya UB memiliki cara unik untuk mempererat hubungan antar program studi yang ada. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan melukis mural bersama. Dengan mengundang mahasiswa prodi lain, para mahasiswa ini melukis pada kanvas besar yang sudah disiapkan oleh panitia. Masing-masing prodi memiliki tema yang berbeda dalam setiap lukisan mural yang mereka buat. Kegiatan bersama ini menjadi pemandangan yang menarik karena keunikan dari setiap lukisan yang ada. Diharapkan dengan kegiatan ini, mahasiswa di FIB UB akan semakin akrab dan kompak dalam kegiatan perkuliahan dan kegiatan mahasiswa sehari-hari. Ini acara tikar, tiba-tiba mural ini sebenarnya acara dari Hima Seni Rupa. Karena mengundang banyak prodi yang lain, hima yang lain maksudnya. Ya, dari FIB. Jadi kalau kurang lebih 10 prodi termasuk seni rupa. Dan ini di sini khusus buat hima. Jadi tujuan ini tuh dibentuk buat mempersatukan prodi sih kalau menurut saya. Jadi kan kadang satu prodi sama satu prodi lain suka bentrok gitu-gitu, jadi ya bentrok dalam apa ini artinya? Salah paham gitu. Jadi ingin menguatkan tali silaturahmi aja gitu maksudnya. Ya. Kegiatan tiba-tiba mural yang diadakan oleh mahasiswa FIB UB merupakan kolaborasi antara BEM dan Himpunan Mahasiswa Prodi. Menurut Nuril, salah satu panitia, kolaborasi ini juga berlanjut pada kegiatan penggalangan donasi untuk beasiswa dan pegelaran musik. Untuk memeriahkan suasana, panitia menyediakan panggung kecil pada sore hari yang terbuka bagi semua mahasiswa yang ingin tampil di panggung tersebut. Kegiatan melukis mural ini merupakan kolaborasi seni rupa, musik, dan juga charity. Kolaborasi menjadi kata kunci pada kegiatan tiba-tiba mural yang diadakan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya UB. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara mahasiswa program studi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa FIB. Pada kegiatan luar ruang ini, para mahasiswa melukis mural bersama melalui kanvas yang sudah disediakan oleh panitia. Untuk memeriahkan suasana, panitia juga mengadakan pentas musik kecil sebagai ajang unjuk bakat para mahasiswa. Selama kegiatan berlangsung, panitia juga menggalang donasi untuk beasiswa yang sesuai dengan program kerja mereka. Yang mengkolaborasikan BEM dengan pihak Prodi Seni Rupa, yaitu tikar ya namanya. Nah, apa tikar itu? Yaitu tiba-tiba mural. Nah, kenapa mengajak kolaborasi BEM? Karena kita ingin merangkul semua prodi yang ada di fakultas ini gitu. Terus acara pendukung apa untuk mural ini? Nah, nantinya tuh ini bakal nanti sekitar jam 4 mungkin akan ada live musik ya, live musik. Nah, itu tuh live musiknya open buat siapa aja. Nah, siapa aja yang mau tampil boleh nanti diselenggarakan di sini, dan itu pun untuk anggota yang boleh tiba-tiba datang boleh, itu silakan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Abdul Muiz dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.